berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, mengenang erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. COVID-19 berdampak sangat luas dan memberi tantangan perubahan dalam banyak dimensi kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Dampak itu sangat terasa dalam dunia pendidikan, sebab pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses perjumpaan dan interaksi fisik maupun emosional antara orang dewasa sebagai pendidik dan orang muda sebagai peserta didik. Namun penularan COVID-19 justru terjadi sangat cepat dalam proses interaksi fisik ini. Untuk menghentikan penularannya adalah dengan menjaga jarak satu sama lain, bahkan lebih aman jika menghindari kebiasaan berkumpul seperti dalam proses pembelajaran di kelas-kelas konvensional ataupun tradisional. Pemerintah kemudian akhirnya mengambil langkah tegas menghentikan semua proses pembelajaran tatap muka dalam kelas seperti yang lazim terjadi selama ini. Kebijakan ini tentu melumpuhkan dunia pendidikan. Para guru akhirnya tidak bisa lagi berjumpa dan bergaul dengan para peserta didik. Demi menyelamatkan orang-orang muda dari serangan penularan virus ini, maka kebijakan ini mestilah kita taati. Namun di sisi lain, generasi muda harus tetap menerima pendidikan mereka. Dan pada titik inilah COVID ini memberikan tantangan bagi dunia pendidikan untuk terus berubah, terutama dalam cara ataupun strategi melakukan pembelajaran yang bisa menghindari penularan COVID-19, namun tetap efektif dan efisien mendidik para peserta didik secara lebih bermutu. Tema bincang-bincang pastoral kita saat ini adalah pembelajaran di era new normal pasca COVID-19. Dan untuk mendalami tema ini telah hadir bersama kita hari ini Bapak Kosmas Takung. Selamat pagi. Terima kasih banyak.
Beliau adalah seorang guru dan juga tokoh pendidik yang telah menggeluti dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Manggarai selama tahun-tahun pengabdiannya sebagai ASN. Hadir juga saat ini Romo Martin William. Selamat pagi Romo. Beliau adalah seorang imam muda, praktisi pendidikan yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Dan juga hadir saat ini Romo Fredericus Jelahu. Selamat pagi Romo. Beliau adalah Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Ruteng. Hari ini kita akan berbincang-bincang banyak sekali terkait dengan pembelajaran di era new normal pasca COVID-19 ini. Baik Bapak Kosmas, hari-hari ini ramai sekali diperbincangkan pembelajaran di era new normal. Apa sebenarnya new normal ini? Baik, Bu Etik. Jadi pendidikan kita diatur dengan sejumlah regulasi. Kita berterima kasih kepada para pendiri tokoh bangsa yang menyusun Undang-Undang 45 di dalamnya memuat hak warga negara. Pasal 31 ya, ayat 1. Di sana dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu pendidikan itu bukan pendidikan biasa, tapi pendidikan bermutu. Itu dari Undang-Undang 45 pasal 31, Undang-Undang 20 2003 pasal 5 ayat 1. Sampai dengan Renstra ya, dari Undang-Undang, kemudian Permendikbud, Permendiknas, dan sampai kepada Renstra, Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan 5 tahun ke depan di dalamnya omong tentang pendidikan bermutu. Jadi apapun yang kita hadapi selalu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Lalu tentang pengelolaannya diatur dengan peraturan pemerintah nomor 19 ya, tahun 2005 yang sudah 2 kali dirubah, PP 32 2013, PP 13 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan tidak ada perubahan. Mungkin selama masa COVID ini yang kita sesuaikan adalah standar proses ya, proses. Tadi diomong tentang bagaimana pertemuan guru dengan peserta didik. Prosesnya dari semula di dalam ruangan kelas sekarang dengan dunia maya ya, dunia maya. Jadi proses. Tetapi itu sebenarnya mengacu kepada Permendiknas 19 2007 tentang standar pengelolaan. Itu sekolah yang kepala sekolah pemegang peran penting ya, bagaimana mendesain pembelajaran selama masa COVID. Nanti didesain di kurikulum sekolah, buku 1 di sekolah, dan Sukulah Romo Martin ada ini. Setidaknya sekolah sudah menyiapkan di awal tahun pelajaran materi-materi yang akan di standar isi ya, standar kompetensi lulusan yang harus didesain awal untuk dicapai oleh sekolah gitu. Jadi standar prosesnya saja mungkin yang dirubah ya. Iya. Nah Bapak, tadi diceritakan bahwa pendidikan itu adalah hak semua orang. Ya. Ketika di masa COVID kemarin kita sangat banyak sekali tantangannya ya. Bagaimana betul. Guru harus tetap mendampingi para peserta didik. Betul. Nah, apa sebenarnya perbedaan yang paling mendasar? Kalau tadi dikatakan bahwa prosesnya saja yang berubah. Apa sebenarnya yang paling mendasar dengan proses pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah? Kalau dulu kan harus tatap muka, tapi sekarang harus melalui digital, online. Ya, apa sebenarnya yang paling mendasar? Itu sudah. Tadi semula kita di dalam standar proses Permendiknas 41 2007, kemudian Permendikbud 2 2016 tentang standar proses. Semula itu kan pertemuan tatap muka langsung, direct ya, direct antara guru dan peserta didik. Jadi dalam kesempatan ini, dalam pertemuan, dalam standar proses itu, guru bisa menyaksikan bagaimana peserta didik mengalami proses pembelajaran, mengalami dengan dia bertanya, dengan menceritakan. Tetapi sekarang kemudian durasi waktu dalam standar proses yang reguler itu adalah untuk SD 35 menit, sekolah tatap muka 30 menit, SMP 40 menit, SMA SMK 45 menit. Jadi beda sekarang. Tapi sekarang dengan selama masa COVID ini durasi waktu ini tentu disesuaikan. Ditambah lagi bahwa materi ajar disiapkan secara profesional oleh guru supaya
peserta didik mendapatkan secara utuh pendidikan, materi-materi ilmu yang dia mau geluti, yang dia mau peroleh gitu. Jadi itu tadi di awal tahun pelajaran biasanya kepala sekolah melaksanakan MGMP atau KKG. Nah, jadi menyiapkan materi ajar ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu juga sekarang disesuaikan materi-materi itu diharapkan mencukupkan standar proses, tetapi dengan pembelajaran online, ya agak gini ya. Lalu berikut lagi ya, Nometik, di standar proses ruang gerak seorang peserta didik itu adalah 2 meter persegi. Makanya di SD jumlah peserta didik hanya 28 dengan ruangan 7x8. SMP jumlah peserta didik 32 orang. Kan ruang gerak 2 meter persegi, maka ruangnya itu 8x8. SMA, SMK, ruang gerak tetap 2 meter persegi, peserta didik 36. Dengan demikian ruang kelas itu menjadi 9x8. Itu yang reguler. Sekarang di masa COVID ini tentu ada perbedaan. Iya. Ya. Baik Bapak, ketika kita berbicara tentang pembelajaran di era new normal pasca COVID ini, tentu ada regulasi yang mengatur. Mungkin ada regulasi terkait pembelajaran di era new normal ini. Baik, Meti. Sebenarnya regulasinya sudah ada SKB 4 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Jadi protapnya sama ya, jadi dalam pembelajaran tetap jarak 1 meter. Ya. Tadi sekarang dari berkumpul yang 28 orang, 32 dan 36, sekarang kan masing-masing di rumah. Lalu SKB itu lalu ada model yang ditawarkan oleh Kemdikbud bagaimana pembelajaran pada masa COVID. Bagaimana materi disiapkan, bagaimana guru melaksanakan tugasnya profesional dengan tetap melaksanakan 4 kompetensi. Guru, kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Kepala sekolah Romo ini mengacu kepada Permendikbud 8 2016 bahwa kepala sekolah memiliki 3 kompetensi, kewirausahaan, manajerial, dan supervisi. Jadi itu regulasi utama sebenarnya 4 SKB 4 menteri itu ya. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana dengan sikap pemerintah menghadapi kenyataan sekarang, di mana di satu sisi kita harus mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain kita juga harus tetap menjaga mutu pendidikan kita agar anak-anak kita nantinya bisa lulus dengan pendidikan yang bermutu. Ini tentu sebuah tantangan. Bagaimana pemerintah menghadapi ini? Sebenarnya itu sudah, saya omong tentang aturan, maaf ya Romo. Ada peraturan pemerintah nomor 17 ya 2010 yang sudah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 2010. Bagaimana peran pemerintah dalam mengelola pendidikan bermutu. Baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu wajib memenuhi 8 standar nasional pendidikan, standar isi, proses, SKL penilaian, sarpras, pembiayaan, PTK dan pengelolaan. Di sekolah Romo Martin ya, jadi penuhi kebutuhan tentang standar isi, proses, SKL dan penilaian. Kewajiban pemerintah dan masyarakat penuhi 4 standar belakang itu, standar sarpras, PTK, kemudian standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Nah, jadi pemerintah berkewajiban ikut itu, peraturan pemerintah nomor 19 2005, kemudian yang sudah sampai 2 kali dirubah itu dengan terakhir itu PP 13 2015 ya. Penuhi ruangan yang ada, jumlah guru, kemudian biaya ya. Belum lagi kita harapkan ya. Permendikbud 15 2017 tentang guru dan tenaga kependidikan harus berpenghasilan layak ya. Berpenghasilan layak dalam regulasi itu Umetik itu sebenarnya mengacu kepada UMP. UMP kita, upah minimum provinsi kita sekarang 1.900.000 saya tidak salah ya. 1.900.000 lebih. Nah, harapannya bahwa maaf ya,
kesejahteraan guru kita di masa COVID ini juga lebih diperhatikan. Kalau normal itu UMP dia mengacu kepada Permendikbud 15/2017, maka sekarang disesuaikan karena guru misalnya. Kalau kita ini syukurlah sekarang kita sudah keluar dari daerah tertinggal ya. Tahun 2015 Romo mengacu kepada peraturan Presiden nomor 35 2015 bahwa kita Manggarai itu daerah tertinggal ya. Daerah tertinggal itu karena SDM, komunikasi. Sekarang keluarnya Perpres 63 2020, Manggarai bukan daerah tertinggal. Harapannya bahwa mutu pendidikan kita makin baik, fasilitas pendidikan, ya komunikasi terjangkau. Harapannya pemerintah perhatikan betul ya, melaksanakan mengelola pendidikan mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan. Penuhi betul itu. Karena ini hak itu tadi pasal 31 ayat 1 ya, rakyat akan tuntut. Baik Bapak, selain tegangan-tegangan yang terjadi itu, pertanyaan berikutnya apakah memang para pendidik juga sudah siap untuk menghadapi era new normal ini? Di tengah fasilitas kita yang mungkin minim, kemudian juga hal-hal lain juga mungkin minim, apa yang akan terjadi? Baik Bu Metik, jadi guru ini kan regulasi tentang guru diatur dengan Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen ya. Kemudian turunannya peraturan pemerintah nomor 74 2008, lalu yang sudah dirubah dengan PP 19 2017 tentang guru. Guru ini kan guru dikatakan bahwa guru harus tamatan LPTK, terakreditasi. Jadi guru bukan dari sarjana umum, dari LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Kemudian harus akreditasi itu LPTK. Lalu berikut, guru harus memiliki 4 kompetensi, kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Ya, jadi mengabdi sebagai guru artinya dia bekerja secara profesional. Profesional itu kan ada kemanfaatan sosial ya, bahwa ilmu yang dia miliki itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh peserta didik. Nah, sekarang di masa COVID ini kita percaya bahwa guru-guru bekerja secara profesional, menyiapkan materi ajar, mengelola pembelajaran online gitu, menyiapkan menggunakan fasilitas yang ada dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi ini sekarang mestinya guru-guru update ya, adaptasi ya, dengan kondisi yang ada. Tapi kita percaya bahwa terlebih kompetensi pedagogi dan profesional. Kompetensi pedagogi, kompetensi tahu cara mengajar, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, tahu materi ajar. Ya, jadi kita percaya bahwa guru-guru kita dalam masa COVID ini menggunakan kompetensi pedagogi, tahu cara mengajar dalam situasi reguler dan dalam situasi COVID ini. Kemudian yang berikut, dia tetap tahu kuasai materi ajar. Persoalannya sekarang memang Ibu Metik, bahwa harap teman-teman guru dengan kompetensi sosial mengakrabi fasilitas ini. Karena fasilitas kita selama masa COVID ini kan IT. Nah, itu di Undang-Undang 14 2005, PP 74 2008 dan PP 19 2017 sudah diatur kompetensi guru dalam memanfaatkan IT. Dan tentu di awal tahun pelajaran di MGMP KKG, guru-guru melalui Komando Kepala Sekolah, ya kepala sekolah sebagai orang the first ya di sekolah bisa mengatur ini. Kita percaya itu. Baik Bapak, kita langsung menuju ke Romo Martin selaku pengelola di sekolah ya, yang langsung menghadapi situasi-situasi baik di situasi reguler maupun situasi COVID ini. Nah Romo, bagaimana proses pembelajaran di masa COVID yang telah lewat ini? Kita tahu bahwa ada hampir 4 bulan ya anak-anak ataupun peserta didik kita berada di rumah saja. Bagaimana ini proses pembelajarannya? Baik Ibu Metik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Komdik, Komsos yang sudah memfasilitasi bincang-bincang pastoral ini. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi Corona 19 ini telah mewabah dan persis semua stakeholder pendidikan belum menyiapkan diri. Ya. Dalam arti belum berpikir secara matang, belum merencanakan secara matang bagaimana bentuk pembelajaran jarak jauh yang bisa diterapkan. Dan ini semakin berat rasanya ketika
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 3 ya, tahun 2020 ya, yang mewajibkan semua peserta didik dirumahkan. Nah, ini ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Ya. Lalu apa yang dibuat oleh sekolah menyikapi hal ini? Saya coba mengumpulkan Bapak Ibu guru ya, dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Karena tingkat waktu antara keluarnya surat edaran ini dengan waktu dirumahkan siswa-siswi itu sangat singkat. Ya. Kami coba merancang apa adanya, apa yang bisa dibuat oleh siswa-siswi, oleh Bapak Ibu guru selama masa dirumahkan ini. Yang pertama kami coba ya, mengumpulkan siswa-siswi dan mendatakan yang memiliki nomor HP, WhatsApp, email. Ya. Begitu juga para guru. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, mewajibkan siswa-siswi agar nomor-nomor tersebut atau akun tersebut harus selalu diaktifkan ya, selama masa dirumahkan. Saya selalu memberikan catatan kepada mereka bahwa masa dirumahkan itu tidak sama dengan libur. Artinya, selama masa dirumahkan mereka harus berjuang untuk mencari tempat yang punya akses ya, sinyal, entah untuk telepon kah atau untuk internet. Ya. Lalu yang berikut, ya, saya meminta ya, Bapak Ibu guru agar selama masa dirumahkan mereka terus berinteraksi dengan anak didiknya, entah sebagai guru mata pelajaran, sebagai wali kelas. Ya. Lalu yang berikut, meminta siswa-siswi ya, dalam hal ini ketua-ketua kelas untuk membuat laporan ya, bagaimana efektivitas pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan, dan saya minta mereka itu buat setiap pekan ya, melaporkan kepada kepala sekolah. Hal yang sama juga saya minta kepada Bapak Ibu guru ya, pengampu mata pelajaran agar membuat laporan yang sama kepada kepala sekolah. Ya. Lalu hal-hal yang kami sepakati ini kami sampaikan kepada semua peserta didik ya, sebelum mereka dirumahkan. Artinya mereka sudah punya sedikit bekal apa yang harus mereka buat selama dirumahkan ya, dengan kesepakatan-kesepakatan yang kami sampaikan tadi. Lalu bagaimana pelaksanaan? Ya, apa yang sudah kami rencanakan bersama ini sudah diumumkan kepada siswa-siswi. Bagaimana pelaksanaan? Ya. Ternyata dalam pelaksanaan itu ada banyak kendala yang dihadapi. Ya. Yang paling pertama itu tentu ya, aplikasi HP yang tidak mendukung ya, untuk pembelajaran jarak jauh, sinyal, ya, lalu masalah pulsa, ya, lalu masalah listrik, lalu juga yang tak kalah penting itu ya, karena memang kemalasan dalam diri siswa itu sendiri. Ya. Karena tadi itu ya, mereka menganggap bahwa masa dirumahkan itu sama dengan libur. Ya. Nah, ini yang kami buat ya, setelah kami mengevaluasi semuanya ini. Lalu yang berikut, ya, kami coba memetakan ya persoalan-persoalan yang ada itu ya, bersama dengan Dewan Guru ya. Dan kami temukan ternyata masalah ini bukan hanya dalam diri siswa tapi juga dalam diri Bapak Ibu guru ya. Ada yang belum bisa akrab dengan aplikasi pembelajaran yang ada ya. Nah, berangkat dari evaluasi yang kami buat ini, kami coba merencanakan untuk tahun yang baru ya, bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kosmas tadi ya, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran kami coba menyusun perangkat pembelajaran yang baru disampaikan oleh Menteri tempo hari ya, dalam gagasan Merdeka Belajar itu dengan RPP 1 halaman ya. Kami coba menghadirkan narasumber ya, supaya membantu para guru mendesain proses pembelajaran yang baik di masa COVID-19 ini. Lalu yang berikut kami coba melatih para guru menggunakan aplikasi pembelajaran online ya, yang ada. Misalnya
Google Classroom, ya, Google Meet, Meeting Room, bukan Meeting Room ya, Meeting Zoom, lalu Kuiper dan beberapa aplikasi lain. Ya, ternyata dalam pelatihan itu ya, hampir semua guru bisa menggunakan itu. Lalu dalam perkembangan waktu ya, beberapa pekan kemudian guru-guru sudah mulai akrab dengan aplikasi yang ada. Ya. Lalu mereka coba menerapkan itu dalam pembelajaran. Ya. Menjelang akhir semester kami coba membuat pemetaan ya, terhadap proses yang sudah berjalan, dan ternyata ya, siswa-siswi yang bergabung ya, dalam pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi-aplikasi ini cukup banyak, ya. Bisa sampai 90%. Ya. Itu dilihat dari bagaimana mereka mengerjakan tugas, juga respon yang mereka berikan. Karena itu kami sepakati ya, untuk penilaian akhir semester itu menggunakan ujian online ya, dengan aplikasi yang digunakan Google Classroom. Baik Romo, tadi diceritakan bahwa ada juga tantangan ya, selain kalau di pendidikan reguler kan gampang-gampang saja memberikan penilaian dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menggunakan media online, akhirnya semuanya harus berubah. Apa sebenarnya yang mau dicapai dari situasi seperti itu? Baik Ibu Metik, tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa ada tegangan ya, yang terjadi saat ini di satu pihak, ya, anak-anak kita, ya, hak mereka untuk mendapat ya, pendidikan yang bermutu itu harus ya, dijunjung tinggi. Namun di pihak lain ada protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Dalam hal ini mereka tidak diizinkan untuk datang ke sekolah untuk mengikuti ya, pembelajaran tatap muka langsung. Ya. Seperti yang kita tahu ya, dari SKB 4 Menteri itu ya, turunan dari Satgas COVID-19, bahwa wilayah yang masuk dalam zona kuning, oranye, merah itu tidak diizinkan untuk ya, melakukan pembelajaran tatap muka. Dan untuk SMA Fransiskus ya, itu masuk dalam zona ini ya. Seperti yang kita tahu Kabupaten Manggarai itu masuk zona kuning. Karena itu pertemuan tatap muka langsung tidak bisa terjadi. Itu melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, kami usahakan agar dalam desain pembelajaran jarak jauh ini sentuhan-sentuhan manusiawi yang diabaikan ya, dalam tanda petik ya, karena COVID-19 ini harus mendapat porsi ya, dari Bapak Ibu guru. Ya. Pendidikan karakter ya. Mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Ya, bagaimana mungkin pendidikan karakter itu bisa berjalan nanti ya, di saat anak-anak ini tidak hadir di sekolah. Ya. Tidak ada pertemuan langsung atau perjumpaan langsung. Bagaimana mungkin? Saya mengatakan bahwa itu bisa didesain dalam pembelajaran. Saya ambil contoh ya, bagaimana misalnya menanamkan nilai kedisiplinan itu ya, dengan aplikasi itu sudah mendukung ya, dalam aplikasi Google Classroom itu ya, itu berbatas waktu ya, entah tugas, ujian atau apa yang diberikan pada mereka itu berbatas waktu. Dengan itu ya, time limit itu mereka ya dituntut untuk disiplin. Dengan demikian juga ya, kedisiplinan itu bisa ditanamkan dalam diri mereka. Baik Romo, sebentar lagi kan kita akan memasuki new normal, pembelajaran new normal, jadi sudah ada tatap muka lagi. Bagaimana sekolah mempersiapkan pembelajaran di era new normal ini? Baik, terima kasih Ibu Metik. Seperti yang saya sampaikan tadi, berangkat dari evaluasi ya, yang kami buat terhadap pembelajaran jarak jauh yang dibuat selama hampir 4 bulan yang sudah lewat itu, kami temukan beberapa hal ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, siswa yang belum memiliki HP yang bisa mendukung untuk pembelajaran jarak jauh, lalu Bapak Ibu guru yang belum akrab dengan aplikasi yang ada, masalah sinyal dan masalah-masalah lain. Ya. Berangkat dari situ kami memutuskan agar PJJ ya, di era new normal ini bisa berjalan, maka Bapak Ibu guru sebagai pendidik itu wajib
ya diberi bekal, dan itu melalui MGMP, ya, menyusun perangkat pembelajaran dan juga menyiapkan media pembelajaran yang digunakan. Ya. Kami menghadirkan narasumber ahli yang membantu kami untuk mendesain perangkat pembelajaran selama 1 semester ini. Ya. Lalu yang kedua, membuat pelatihan. Ya. Pelatihan tentu yang paling pertama itu kepada Bapak Ibu guru. Ya. Bagaimana menggunakan perangkat pembelajaran yang ada, terutama aplikasi pembelajaran berbasis online. Kami buat ini melalui pelatihan ya kurang lebih 2 hari. Dari pelatihan itu ternyata Bapak Ibu guru bisa ya akrab dengan aplikasi-aplikasi yang ada dan diharapkan mereka bisa menggunakannya. Lalu yang ketiga kami coba nanti ya setelah mereka mengakrabi aplikasi yang ada itu, kita coba dengan simulasi nanti ya. Dalam rumpun mata pelajaran, simulasi. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa menggunakan aplikasi yang ada. Bagaimana ya efektivitas perangkat pembelajaran yang mereka siapkan itu betul-betul ya digunakan juga oleh siswa. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang kami coba buat nanti. Karena tadi ya Kabupaten Manggarai SMA Fransiskus masih berada di zona kuning, maka pembelajaran jarak jauh yang kami terapkan. Baik Romo, selain penggunaan IT, tentu juga kita harus mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan dipersiapkan di sekolah? Baik Ibu Metik, dalam SKB 4 Menteri itu ditegaskan bahwa satuan pendidikan wajib membentuk satgas, ya, satuan tugas di tingkat satuan pendidikan untuk mendukung agar protokol kesehatan ini sungguh-sungguh diperhatikan. Ya. Nah, untuk satgas tingkat satuan pendidikan ini kami bentuk. Di dalamnya ada seksi-seksi. Yang pertama adalah seksi pembelajaran, ada seksi psikososial, ada seksi tata ruang, ada seksi kebersihan, ada seksi kesehatan, ada seksi keamanan, ada seksi humas atau informasi. Ya. Ini untuk mendukung protokol kesehatan berjalan dengan lancar. Ya. Misalnya berkaitan dengan tugas seksi pembelajaran, dia mendesain ya, model atau bentuk pembelajaran yang dijalankan selama PJJ. Ya. Tata ruang tadi ya, seperti yang dia katakan oleh Bapak Kos tadi, dia menyiapkan ya ruang kelas yang dipakai nanti selama, ya, kalau misalnya dimungkinkan untuk pertemuan tatap muka. Nah di situ dijelaskan bahwa ya, ruang kelas yang disiapkan itu ya, jarak antara siswa itu 2 meter. Lalu setiap ruangan itu hanya boleh diisi oleh 18 siswa. Lalu yang berikut waktu, ya, waktu untuk KBM itu hanya 4 jam. Ini untuk di SMA Fransiskus. Jadi setiap hari itu siswa boleh datang ke sekolah. Ini kalau pengandaian kalau zona hijau, new normal nanti ya. Yang boleh datang ke sekolah itu hanya 200 orang. Ya. Lalu yang terakhir dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu yang berikut ya berkaitan dengan seksi kesehatan, tugas mereka nanti memastikan bahwa akses ya ke puskesmas, ke rumah sakit itu gampang ya. Ketika nanti ditemukan ada siswa yang punya indikasi seperti itu. Lalu ada seksi apalagi yang lain tadi, seksi humas atau yang bagian informasi, mereka akan memasang spanduk yang berisi himbauan ya, protokol kesehatan yang harus dijaga oleh siswa-siswi ya, ketika mereka berada di kompleks sekolah. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya tadi berada pada tugas Satgas COVID-19 di tingkat sekolah ya, dengan seksi-seksi yang sudah ada. Ya baik Romo, terima kasih. Itu tadi disampaikan oleh Romo Martin selaku Ketua SMA Fransiskus. Nah bagaimana komentar Romo Edi dulu ini? Bagaimana komentar Romo Edi terkait dengan persiapan pembelajaran di era new normal dari SMA Fransiskus ini? Baik, memang wabah ini membuat kita harus masuk dalam satu situasi di mana ada banyak perubahan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Perubahan berkaitan dengan kultur baru di era new normal itu juga
tidak mudah. Karena itu membutuhkan proses pembiasaan yang panjang. Tetapi saya bersyukur bahwa pemerintah dengan berbagai macam regulasi sudah coba mengantisipasi hal itu. Sehingga ketegangan antara mencegah penularan wabah ini di antara peserta didik di satu sisi dan juga di sisi lain itu pendidikan yang bermutu harus tetap didapat oleh peserta didik, itu dua-duanya terjaga secara seimbang. Dan tadi dari pemaparan Romo Martin yang adalah kepala sekolah, saya kira ya tidak ideal, tetapi bahwa itu yang bisa kita lakukan dan saya kira ini kita harus mulai. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ya inilah situasi kita, dunia pendidikan kita di tengah wabah pandemi ini. Begitu, sehingga saya setuju, saya mendukung dan saya kira ke depan selain kita melakukan hal-hal protokoler yang sudah ditetapkan pemerintah, kita membuat kebijakan di sekolah masing-masing, tapi juga kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Sehingga kita kembali lagi ke situasi yang sebagaimana biasanya. Saya kira itu dulu tanggapan saya untuk Bapak Kosmas dan juga Pak Romo Martin. Baik, mungkin ada komentar dari Bapak Kosmas, mungkin ada hal-hal yang masih kurang yang dilakukan oleh SMA Fransiskus tadi. Baik, Ibu Metik, ini kita berterima kasih kepada SMA Katolik Santo Fransiskus ya, yang dikomandoi oleh Kepala Sekolah Romo Martin, punya upaya luar biasa melaksanakan atau mengelola pendidikan di SMA Santo Fransiskus dalam masa COVID ini. Tapi kita belum dengar ya bagaimana penyusunan buku 1 kurikulum sekolah. Jelas KBM atau KKM, kriteria ketuntasan belajar, disesuaikan di buku 1 sesuai dengan Permendiknas. Maaf, saya ngomong dengan regulasi ya. Permendiknas 19/2007 bahwa di awal tahun pelajaran sekolah siapkan kurikulum. Di kurikulum itu antara lain ditulis tentang target nilai sekolah itu selama tahun ini. Misalnya begini. Romo SMA Fransiskus misalnya target tahun ini dalam masa ini kita harapkan rata mata pelajaran bahasa Inggris misalnya 8 gitu. Rata dengan memperhatikan sejumlah fasilitas yang ada, kondisi yang ada. Matematika 7 gitu. Apakah itu, maaf ya Romo mungkin bisa jelaskan ke kami sedikit ya. Sebab itu hal penting supaya masyarakat tahu. Berapa sebenarnya kriteria ketuntasan minimal sekolah ini di tahun pelajaran ini, di masa COVID ini? Oke, baik Romo mungkin langsung bisa menanggapi tentang KKM ini. Terima kasih Bapak Kosmas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, untuk pembelajaran konteks ya COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui dalam himbauan Menteri bahwa target kurikulum itu ya, bukan menjadi yang utama. Ya, di situ yang paling penting adalah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Ya, yang pertama malah yang dianjurkan bagaimana memberikan pemahaman pada mereka, penjelasan tentang COVID-19. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ya, apapun proses pembelajaran bentuk ya, kesehatan, kenyamanan, keselamatan itu menjadi yang utama untuk peserta didik. Karena itu dia harus ditempatkan di atas segala-galanya. Ya. Jadi tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia ya, menjadi manusia lebih manusiawi. Saya kira tujuannya situ ya. Kalau kita berangkat ke soal KKM tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa target kurikulum belum menjadi opsi kami tujuan utama ya. Tapi bagaimana yang paling utama untuk kami saat ini adalah bagaimana siswa-siswi itu ya bisa mengenal dan mengakrabi aplikasi-aplikasi pembelajaran ya berbasis online. Karena memang saat ini tuntutan seperti itu. Ya. Dari segi apa tadi zonasi, memang wilayah kita atau sekolah kita sangat tidak mungkin untuk bertemu dan berjumpa langsung dengan siswa. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan pembelajaran yang bermakna ya. Bagaimana mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada secara bertanggung jawab dan betul-betul membantu mereka. Ya.
dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Romo Edi, Bapak Kosmas dan Romo Martin, kita masih akan lanjutkan bincang-bincang pastoral kita setelah satu nomor lagu berikut ini. Kita akan lanjutkan bincang-bincang pastoral masih dalam tema pembelajaran di era new normal pasca COVID-19. Masih bersama 3 narasumber, Romo Edi, Bapak Kosmas dan juga Romo Martin. Nah, tadi sudah Bapak Kosmas dan juga Romo Martin sudah membicarakan panjang lebar tentang persiapan-persiapan menuju new normal pasca COVID ini. Romo, bagaimana melaksanakan pastoral pendidikan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng di era new normal pasca COVID-19 ini? Baik, terima kasih Metik. Pastoral pendidikan kita lakukan mengacu pada dokumen Sinode ketiga Keuskupan Ruteng. Di sana digariskan bahwa pastoral pendidikan dilakukan untuk memastikan bahwa dunia pendidikan kita, pendidikan Katolik, bisa melahirkan orang-orang muda, murid-murid Kristus yang beriman solid, mandiri, dan solider. Solid dalam arti utuh. Utuh itu artinya tidak dikotomis, rohani dan jasmani itu merupakan satu kesatuan. Artinya ketika anak-anak berdoa, maka apa yang dia doakan itu juga dia bisa hayati dalam kehidupan sehari-hari. Itu penghayatan iman yang utuh. Nah, ini sebenarnya untuk melawan tendensi atau kecenderungan orang-orang muda, terutama para peserta didik yang kadang hanya menerima ajaran-ajaran iman itu sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi dalam penghayatannya itu berbeda. Contoh konkret, nilai pendidikan agama Katolik 8. Tapi ketika ditanya apakah dalam ibadat doa rosario di kelompok, di KBG dia ikut, ternyata justru mereka ini yang paling sering tidak ada dalam doa bersama di KBG. Nah, yang seperti ini mestinya bisa kita atasi. Yang kedua, berkaitan dengan penghayatan iman yang mandiri. Mandiri dalam arti dinamis. Orang muda harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidupnya. Dia tetap berdiri atas imannya dan juga tidak mudah terombang-ambing oleh tarikan-tarikan zaman seperti yang ada sekarang dengan gaya hidup sana sini dan lalu terutama misalnya dalam situasi COVID seperti ini. Ada situasi yang menekan, tetapi karena memiliki iman yang mandiri, yang dinamis, dia menjadi pribadi yang tangguh. Lalu yang ketiga adalah beriman yang solider. Solider dalam arti dia bisa mentransformasi.
Iman itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dia abdikan untuk kebaikan bersama. Dan kebaikan bersama itu dia upayakan berupa sebuah upaya transformasi. Jadi kehadiran orang muda, peserta didik, dimanapun dia ditempatkan, dia berada, bisa membawa inspirasi untuk mengubah situasi lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik, lebih kristiani, lebih didasari oleh nilai-nilai Injili. Ini ideal yang mau dikejar dalam pastoral pendidikan. Dan untuk itu Keuskupan Ruteng menyelenggarakan pastoral pendidikan melalui lembaga-lembaga. Jadi ada banyak lembaga pendidikan Katolik yang mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan usia dini, TK, SD, SMP, kemudian jenjang menengah, SMA, SMK yang ada di 3 kabupaten dalam wilayah Keuskupan Ruteng, dan juga sampai ke perguruan tinggi. Di semua lembaga ini, pastoral pendidikan, khususnya komisi pendidikan, berusaha membantu Bapak Uskup untuk memastikan bahwa semua peserta didik di dalamnya pada semua jenjang ini bisa menghayati itu. Bisa menghayati hidup sebagai murid-murid Kristus yang memiliki iman yang utuh, dinamis dan transformatif. Nah, untuk itu kemudian kita melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan pastoral pendidikan. Antara lain melalui kurikulum di sekolah-sekolah. Nah, kurikulum nasional sudah diberikan dan itu menjadi standar. Seperti yang tadi Pak Kosmas sudah sampaikan. Namun apa yang diberikan oleh negara tidak cukup. Kita mesti memberikan identitas kekatolikan di dalam proses pendidikan kita. Dan itu coba kita lakukan melalui kurikulum yang terintegrasi. Pendidikan karakter yang kita berlakukan adalah karakter yang mengutamakan nilai-nilai kekatolikan. Sehingga itu menjadi warna dari sekolah itu, warna dari kultur yang dibentuk di lembaga pendidikan itu. Dan untuk di keuskupan kita, Keuskupan Ruteng, warna kekatolikan di sekolah-sekolah itu sampai saat ini masih cukup terjamin. Nah, misalnya ada pembiasan-pembiasan di dalam pembelajaran itu, terutama pembelajaran agama Katolik, lalu dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya secara berkala, membuka tahun pelajaran selalu dengan perayaan Ekaristi yang melibatkan semua warga sekolah. Lalu kemudian di waktu-waktu tertentu ada rekoleksi, ada kemudian retret tahunan, baik untuk peserta didik maupun untuk para gurunya. Itu semua kita lakukan untuk selalu menyegarkan, juga mengingatkan para guru tentang pentingnya iman, pentingnya itu karakter kekatolikan yang kemudian bisa mendorong perilaku, baik perilaku intelektual, perilaku sosial dan perilaku ekologis yang harusnya kita wujudkan. Nah, ini semua sedikit gambaran bagaimana pastoral kita, pastoral pendidikan di Keuskupan ini kita lakukan. Nah, ada 3 jalan sebenarnya untuk baik Romo, saya potong sedikit. Nah, bagaimana kemudian iman itu bisa bertumbuh di tengah wabah COVID ini, di mana para siswa, para guru diharapkan untuk tidak boleh berkumpul. Ya. Sementara ada retret, ada rekoleksi yang bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya nanti? Ya, persis itu yang saya mau sampaikan. Karena memang persis itu juga kesulitan yang sekarang menantang kita semua. Pertama, untuk menumbuhkan iman Katolik itu di dalam diri peserta didik ada tiga jalan. Satu, pengajaran yang merupakan transfer ilmu sebagai pengetahuan atau informasi. Nah, transfer ilmu ini bisa kita lakukan melalui pengajaran. Nah, yang ini dalam situasi COVID kita bisa lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena tinggal kita ambil materinya, masukkan ke dalam aplikasi dan seterusnya, lalu murid bisa mengakses di situ. Itu satu, mereka menjadi tahu. Tetapi tahu tidak cukup dalam pembentukan dimensi manusia yang utuh. Dia juga harus menjangkau ke aspek-aspek lain dalam proses itu. Karena itu tidak cukup hanya tahu, tapi bagaimana membuat ia menerima dan mau melaksanakan apa yang dia tahu. Nah, persis di situ persoalannya. Karena setelah tahu, apakah ada jaminan bahwa siswa tersebut mau melakukannya,
mau menjadikan pengetahuan itu sebagai sikap yang membentuk atau menentukan ia dalam mengambil sebuah keputusan untuk berperilaku tertentu seperti tata sopan santun dan seterusnya. Itu tidak gampang karena itu membutuhkan selain transfer ilmu, tetapi dia juga membutuhkan apa yang disebut dengan pembiasaan. Jadi ketika kita mengajarkan anak tentang sopan santun atau cara berbicara, tidak cukup hanya dengan mengajarkan, tapi harus membiasakan dia melakukan itu secara berulang. Dan tidak cukup hanya pembiasaan yang berulang seperti itu, tetapi peserta didik itu juga membutuhkan apa yang disebut role model, keteladanan. Nah, persis itu yang akan hilang berkaitan dengan situasi COVID ini, apalagi kita di situasi kuning. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran sebagai sebuah perjumpaan antara peserta didik. Sebuah dimensi humanistik dari perjumpaan, dari pembelajaran itu akan hilang ketika peserta didik tidak bisa berjumpa dan bersentuhan fisik dengan pendidiknya. Nah, itu yang akan hilang. Namun kita juga tidak bisa lalu mengidealkan bahwa kalau begitu kita lakukan saja. Karena pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah supaya wabah ini jangan menular ke peserta didik. Nah, persis di dalam tegangan itu pastoral pendidikan Katolik juga menghadapi tantangan. Tetapi untuk saya kita tidak perlu untuk terlalu ideal untuk melaksanakan semua apa yang kita pikirkan. Tetapi ada jalan-jalannya untuk tetap menanamkan karakter-karakter baik dalam diri anak. Meskipun itu kita lakukan dengan alat-alat atau sarana-sarana seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh. Penanaman nilai kejujuran tetap bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi itu. Disiplin, tepat waktu untuk mengumpulkan tugas di dalam aplikasi itu juga kita latih. Dan di situ kita sampaikan bahwa inilah karakter yang kita tanamkan. Meskipun tidak maksimal, tapi toh kita tetap bisa melakukannya. Karena itu pesan saya untuk semua teman-teman, bahwa situasi COVID ini jangan menjadi alasan bagi kita untuk lalu kurang bersemangat atau kurang berdedikasi untuk mencari cara-cara terbaik untuk bisa tetap memberikan pendidikan yang terbaik, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter bagi peserta didik kita. Karena iman Katolik mesti kita tumbuh kembangkan dalam diri peserta didik. Jadi pemerintah sudah melakukan itu. Nah, dari sisi gereja kita juga harus kreatif untuk melakukan itu. Kami dari Komisi Pendidikan selain mendukung teman-teman di sekolah juga mendorong yayasan-yayasan, terutama yayasan yang ada di bawah pengelolaan Keuskupan Ruteng untuk membackup apa saja yang dilakukan di unit-unit satuan pendidikan kita. Juga kita mendorong teman-teman di sekolah-sekolah negeri untuk juga di tengah situasi ini tetap memperhatikan kerohanian. Karena kerohanian itu atau iman seseorang akan menentukan dia untuk memutuskan sesuatu yang penting tentang hidupnya, termasuk pengetahuan yang dia peroleh. Saya kira itu, terima kasih. Baik Romo, tadi Romo Martin menjelaskan bahwa ketika kita menggunakan media online sebagai proses pembelajaran, tetap kita harus memberikan sentuhan-sentuhan manusiawi. Nah, bagaimana Komisi Pendidikan melihat itu? Baik, sentuhan manusiawi dalam proses pendidikan itu menentukan dimensi dari pendidikan yang humanistik. Jadi kalau misalnya kita menggantikan peran dari guru dengan mesin atau robot, maka ada sesuatu yang hilang dari sisi kemanusiaan anak-anak kita nanti. Dan ini bahaya yang harus kita antisipasi. Karena itu mungkin tadi juga disampaikan, kalau situasi COVID ini kita tetap di posisi kuning, maka memang kita harus mentaati protokol pemerintah. Sambil kita berdoa supaya ini segera berakhir. Nah, ketika kita masuk ke dalam situasi new normal, kita boleh melakukan 1-2 tatap muka, maka pembelajaran blended learning yang merupakan campuran antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka mungkin mulai bisa dikemas. Tadi sudah ada aturan ketika dalam situasi new normal memang dibatasi. Tetapi dibatasi bukan berarti tidak ada. Tetap ada kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka, tetapi itu mesti dikelola dengan baik.
Satu, supaya bisa mencegah penularan. Yang kedua, supaya pendidikan bermutu itu, terutama sisi humanistik dari pembelajaran itu tetap terjamin. Pendidikan tetap merupakan perjumpaan antara peserta didik dan gurunya. Terutama untuk yang jenjang-jenjang pendidikan dasar dan menengah ini. Mereka sangat membutuhkan apa yang disebut role model, keteladanan. Mereka harus melihat, merasakan sentuhan, merasakan kehangatan bersama dengan guru. Kalau hanya andalkan itu aplikasi itu memang canggih tapi tidak hangat. Begitu, saya kira itu. Baik Romo, nah tadi sudah dijelaskan secara gamblang tentang pendidikan karakter. Bagaimana Komisi Pendidikan kemudian menerapkan pendidikan karakter dan nilai Kristiani di era new normal ini? Oke, berkaitan dengan apa yang kami lakukan, kami terutama mendukung teman-teman di sekolah, tentu bukan dalam arti mendukung misalnya dari sisi pembiayaan dan seterusnya. Itu ada lembaga lain seperti yayasan yang mengatur itu. Tapi kami dari Komisi Pendidikan terutama membackup teman-teman di satuan pendidikan untuk mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang juga memberi ruang untuk ekspresi atau penanaman iman atau kekatolikan. Misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pengembangan hidup beriman. Contoh misalnya misa pembukaan tahun sekolah. Itu kita dorong sekolah-sekolah untuk selalu mengadakan itu. Lalu yang berikut penghayatan sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi, sakramen tobat secara berkala bagi peserta didik. Lalu kemudian ada juga dengan kegiatan-kegiatan rekoleksi dan retret tahunan. Untuk ini memang kami tidak bekerja sendirian, tapi kerja dalam jaringan yang terutama adalah teman-teman di ujung tombak, di satuan-satuan pendidikan, lalu kemudian yayasan, lalu kemudian pastor-pastor paroki. Jadi layanan yang diberikan itu dalam kerjasama berjejaring seperti ini. Kami yang di komisi berusaha untuk misalnya memberikan gagasan-gagasan untuk membantu teman-teman di lapangan untuk kemudian melaksanakan itu dalam bentuk materi-materi kegiatan atau juga dalam bentuk yang sering kami lakukan misalnya rekoleksi dan juga misa serta pengakuan dosa bagi para guru. Nah, diharapkan dengan itu para guru bisa melanjutkan spirit kekatolikan itu, tanggung jawabnya itu dan menjadi teladan bagi peserta didiknya di satuan pendidikannya masing-masing. Itu, terima kasih. Baik Romo Martin, itu tadi apa yang bisa dilakukan oleh Komisi Pendidikan. Mungkin ada komentar dari Romo Martin selaku pengelola di sekolah yang langsung berhadapan dengan para peserta didik. Oke, terima kasih. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Romo Edi tadi berkaitan dengan efektivitas pendidikan karakter, pendidikan nilai. Ya, mungkin kita bicara ini dalam konteks pendidikan yang normal dalam arti seperti yang terjadi sebelum COVID-19. Ya. Nah sekarang kesulitan yang kita hadapi, bagaimana pendidikan karakter atau pendidikan nilai dalam arti yang sesungguhnya itu bisa diterapkan dalam kondisi pembelajaran seperti ini. Untuk konteks sekolah saya itu sangat tidak mungkin pendidikan karakter dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu dia dibentuk melalui pembiasaan, keteladanan dan hal-hal lain. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau tidak ada interaksi langsung, perjumpaan fisik. Misalnya mereka melihat sama teman, melihat guru, kepala sekolah, pegawai dan lain sebagainya. Nah dalam pembelajaran jarak jauh hal itu kan tidak dimungkinkan. Meskipun demikian secara ideal kami tetap menyampaikan itu melalui desain pembelajaran yang diberikan yang tadi sudah diangkat oleh Romo Edi, misalnya bagaimana untuk menanamkan kedisiplinan dalam diri peserta didik. Misalnya
dalam aplikasi pembelajaran itu yang berbatas waktu dengan limit time limit itu, mereka diminta untuk memulai tepat waktu, mengakhiri tepat waktu ya. Kalau kebiasaan seperti itu dibuat terus menerus dia akan menjadi sebuah budaya ya. Atau hal lain misalnya bagaimana menanamkan kemandirian, kerja keras ya. Sesering mungkin memberikan tugas dan latihan kepada mereka. Ya. Dengan itu mereka belajar untuk mencari ya, menemukan sendiri dan mungkin bisa memecahkan sendiri persoalan yang dihadapi. Mungkin seperti itu ya, idealnya seperti itu. Ya. Gitu komentar saya Ibu Meti. Baik, yang terakhir Romo mungkin bisa memberikan ajakan kepada para pendidik atau himbauan kepada para pendidik, kemudian juga kepada siswa, tentu juga kepada masyarakat yang akan mengirim peserta didik ke sekolah. Baik Ibu Metik ya. Proses pembelajaran selama COVID-19 ini dalam tanda petik mewajibkan para pendidik ya, peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi ya. Meskipun demikian ya, seperti yang saya tegaskan tadi bahwa kesehatan, keselamatan, kenyamanan ya, itu harus menjadi prioritas utama ya. Sebab apapun proses pembelajaran ya yang dibuat di lembaga tujuannya cuma satu ya, memanusiakan manusia, membuat kita lebih manusiawi ya. Karena itu apapun desain pembelajaran yang dibuat, manusia harus ditempatkan di atas segala-galanya. Itu pesan saya untuk para pendidik, peserta didik ya. Kesehatan harus dinomorsatukan. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Kosmas, mungkin ada ajakan dan himbauan bagi para peserta didik, khususnya juga untuk keluarga. Karena biasanya juga keluarga mungkin ada kecemasan, kegelisahan ketika mengirim anak-anak ke sekolah. Baik Ibu Metik, ada 4 kecakapan sebenarnya yang kita mau berikan kepada anak-anak ya di pendidikan sekarang. Kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ya. Jadi itu tetap diperoleh peserta didik kita untuk dapatkan 4 kecakapan di sekolah, kita percaya itu. Lalu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas ya, bahwa masyarakat dan keluarga berkewajiban mengawasi pelaksanaan pendidikan. Artinya apa? Bahwa pendidikan apakah untuk dapat pengetahuan, keterampilan dan sikap tidak serta-merta dipercayakan penuh kepada sekolah. Keluarga dan masyarakat berkewajiban untuk dampingi, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter. Di Permendikbud 63 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstra wajib itu sebagai instrumen untuk mempercepat anak berkarakter baik. Maka dengan masa COVID ini saya percaya bahwa anak bisa belajar langsung tentang nilai-nilai karakter. Bagaimana dia dibiasakan ke gereja. Bagaimana dia dibiasakan membantu orang tua. Bagaimana di rumah dia bisa punya kreasi. Jadi orang tua tetap dampingi. Kita harapkan juga masyarakat siapkan situasi, kondisi yang kondusif ya. Kondusif sehingga anak bisa leluasa berpikir. Karena suasana pembelajaran yang baik, tatkala anak mendapatkannya pada suasana yang menggembirakan. Di rumah diciptakan suasana yang menggembirakan, kita di masyarakat juga begitu. Dan pemerintah sebagai payung kita semua, kita harapkan menjaga ini. Tadi dengan itu tetap komitmen membangun standar-standar nasional pendidikan sesuai yang diatur bersama oleh negara ini. Ya, kita percaya apapun kondisi kita, pendidikan bermutu itu tetap dilayan di sekolah. Dan ingat bahwa dengan makin anak-anak kita mendapatkan pendidikan, dia makin mandiri, punya keterampilan. Dan orang makin berpendidikan, dia punya hidup makin baik ya, makin baik. Terima kasih. Terima kasih. Romo Edi, apa ajakan dan himbauan bagi peserta didik, kemudian juga bagi pendidik dan juga masyarakat? Oke, baik. Ini situasi yang membuat kita harus kerja berjejaring. Sekolah, masyarakat, stakeholder pendidikan lainnya, pemerintah, kita harus bergandeng tangan. Dan kita memberikan apa yang bisa kita lakukan,
yang terbaik supaya anak-anak ini tetap mendapat pendidikan yang bermutu untuk pembentukan intelektualitas dan karakter mereka di satu sisi, dan di sisi lain mereka terhindar dari wabah yang berbahaya ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan. Keluarga-keluarga harus tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan ambil bagian dalam usaha itu. Karena kita ada dalam situasi yang di luar hal yang biasa kita alami selama ini. Lalu yang berikut, saya kira juga untuk ke depan di situasi yang baru ini, new normal ini, budaya-budaya seperti menghargai kebersihan, pola hidup sehat juga harus kita tanamkan. Selain itu diajarkan di sekolah, tapi juga itu diajarkan juga di rumah dan dibiasakan. Dan saya kira ini nanti akan membentuk sebuah kultur baru, generasi baru ke depan. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita di hari ini, Romo Edi, Bapak Kosmas dan juga Romo Martin. Terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini. Demikianlah program Bincang-Bincang Pastoral dengan tema Pembelajaran di Era New Normal Pasca COVID-19. Serangan penularan virus tidak dapat dihindari, namun di sisi lain pendidikan generasi muda harus tetap berjalan. Dan proses baru, new normal menjadi habitus baru. Dan saya Metik Mentot pamit undur, selamat siang dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Dah